Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Saiful Akil, saya dari kelas 12E. Jadi saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik, dimulai dari definisi gelombang elektromagnetik dan proses pembentukan gelombang elektromagnetik dan jenis-jenis dari gelombang elektromagnetik dan definisi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah jenis gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Energi elektromagnetik bergerak dalam bentuk gelombang, ditandai dengan panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Proses pembentukan gelombang elektromagnetik. Proses pembentukan gelombang elektromagnetik melibatkan beberapa langkah yang terjadi secara terkoordinasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pembentukan gelombang elektromagnetik. 1. Perubahan medan listrik. Gelombang elektromagnetik terbentuk ketika ada perubahan medan listrik yang menyebabkan medan magnet juga berubah. Hal ini terjadi ketika suatu sumber energi seperti baterai atau generator menghasilkan energi elektromagnetik. Yang kedua, pembentukan medan magnet. Perubahan medan magnet akan menyebabkan medan magnet yang saling tegak lurus dengan medan listrik. Hal ini disebabkan oleh bagian dalam suatu sumber energi yang mengalami perubahan, yang menciptakan medan magnet yang berlawanan dengan medan listrik. Yang ketiga, formasi gelombang elektromagnetik. Ketika medan listrik dan medan magnet berinteraksi, gelombang elektromagnetik terbentuk. Gelombang elektromagnetik merupakan gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, beroscilasi, dan merambat melewati ruang. Yang keempat, pemancarkan energi. Energi elektromagnetik dapat melewati proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi. Energi ini dapat dipancarkan pada berbagai level, di mana semakin tinggi level energi dalam sumber energi, semakin rendah panjang gelombang yang dihasilkan, tetapi frekuensinya semakin tinggi. Yang kelima, pengangkutan gelombang. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa dengan laju tetap, yaitu 3×10⁸ milisekund. Hal ini memungkinkan gelombang elektromagnetik untuk menjangkau jarak jauh dan mengalami interaksi dengan materi lain. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio, frekuensinya paling rendah, panjang gelombang paling besar, dan digunakan dalam transmisi informasi seperti radio dan televisi. Yang kedua ada gelombang mikro, yaitu gelombang dengan frekuensi tinggi dan panjang gelombang paling kecil, rentang nilainya 3-30 GHz, digunakan dalam peralatan komunikasi seperti microwave dan dalam pengangkutan data. Yang ketiga ada gelombang inframerah, frekuensinya itu sedang, panjang gelombangnya juga sedang, dan panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm, digunakan dalam mengontrol farmasi dan dalam teknologi kecerdasan atau AI. Yang keempat ada cahaya tampak, yaitu memiliki frekuensi sedang dan panjang gelombang paling kecil. Panjang gelombangnya antara 400-700 nanometer, terdiri dari cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, digunakan dalam pengontrol farmasi dan teknologi kecerdasan seperti AI juga. Yang kelima, sinar ultraviolet yang memiliki frekuensi tinggi, panjang gelombang paling kecil sekitar 1-400 nanometer dengan frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz, mengatur suntuan bakteri dan virus. Sinar X yaitu memiliki frekuensi tinggi, panjang gelombang paling kecil yaitu 0,01 sampai 10 nanometer dengan frekuensi antara 10⁻16 sampai 10⁻20
digunakan dalam pengujian sumber daya pengangkutan data dan dalam medis. Yang ketujuh ada sinar gamma, yaitu memiliki frekuensi paling besar dan panjang gelombang paling kecil. Panjang gelombangnya kurang dari 10 nanometer dengan frekuensi sebesar 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz dan digunakan dalam proses nuklir dan dalam medis seperti penggantian katarak dan terapi kanker. Dan manfaat dan dampak dari gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radio sendiri memiliki manfaat menyediakan komunikasi, teknologi informasi, dan perangkat elektronik. Dampaknya itu sendiri mengirimkan sinyal radio dan televisi serta memungkinkan penggunaan perangkat elektronik seperti radio dan televisi. Yang kedua ada dari gelombang mikro yang memiliki manfaat menyediakan komunikasi, teknologi informasi, dan pemanasan. Dan dampaknya sendiri mengirimkan sinyal telepon seluler dan internet nirkabel serta memanfaatkan dalam pemanasan mempraktikkan metode ketomais, yaitu memanaskan makanan dengan panas. Yang ketiga ada gelombang inframerah yang memiliki manfaat menyediakan kontrol farmasi dan teknologi kecerdasan, dan dampaknya sendiri memantau kebutuhan manusia dan mengendalikan peralatan. Yang keempat ada cahaya tampak yang memiliki manfaat sebagai penerangan, namun selain itu cahaya tampak juga digunakan sebagai media transmisi data atau sinyal suara dengan melewatkannya pada serat fiber yang dikenal sebagai fiber optik, yang memiliki dampak pigmentasi, eritema, penuaan kulit, melasma, solar urtikaria, eritropoietik, prototipiria, mengganggu regenerasi kulit pada malam hari, bahkan kerusakan DNA. Yang kelima ada sinar ultraviolet yang memiliki manfaat. Paparan sinar UV pada tubuh akan meningkatkan produksi sel darah putih yang berperan dalam melindungi tubuh. Sinar UV dapat merangsang pembentukan hormon melatonin yang berfungsi dalam mengatur siklus tidur dalam intensitas yang tepat. Paparan sinar UV dapat menurunkan risiko penyakit kanker yang memiliki dampak. Paparan sinar ultraviolet yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Dampak ultraviolet yang terakhir yaitu dapat merusak mata, karena paparan ultraviolet berkepanjangan dapat merusak jaringan mata dan menyebabkan terbakar pada permukaan mata yang disebut fotokeratitis. Yang keenam ada sinar X yang memiliki manfaat untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, pembentukan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya, dan dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Dan memiliki dampak paparan dan juga radiasi dari sinar X ini dapat menyebabkan munculnya iritasi pada kulit dan dapat dilihat dari kondisi kulit yang memerah, muncul ruam, bintik-bintik, serta kulit yang terasa gatal. Selain itu, berbagai macam penyakit kulit juga dapat muncul seperti kondisi kulit yang terasa panas dan juga perih. Yang terakhir ada sinar gamma yang memiliki manfaat dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Yang memiliki dampak bahayanya itu sinar gamma dapat pada dosis tinggi dalam jangka pendek juga dapat menimbulkan beberapa gejala yang disebut sindrom radiasi akut. Beberapa gejalanya yakni mual, muntah, diare, demam, badan lemas, pingsan, kerontokan rambut, kulit memerah, gatal, bengkak, nyeri, hingga kejang-kejang. Nah, jadi itu saja dari saya. Sekian, semoga teman-teman paham. Dan sebelum saya tutup, saya akan membagikan suatu quote, yaitu
Walaupun keadaan memaksamu untuk jatuh dan mundur, di situ kamu harus tetap bangkit dan maju melanjutkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.